Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat belajar kan ya? Nah, untuk mata pelajaran matematika wajib hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan? Jadi, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang persamaan. Persamaan itu tandanya adalah sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan kita akan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ini adalah tanda untuk pertidaksamaan. Nah, yang harus diperhatikan dalam pertidaksamaan, kalau biasanya misalnya ada soal 3x sama dengan 6. Ini adalah x-nya sama dengan 6/3 ya, 6/3. Jadi x sama dengan 2. Gitu. Kalau ini jadi di pertidaksamaan, karena ini positif, ini perkalian, positif 3x kurang dari 6 misalnya, berarti x-nya kurang dari 6/3, x kurang dari 2. Nah, di pertidaksamaan, jika ini positif, perkalian ya, perkalian atau pembagian positif ketika dipindah ruas, maka tandanya ini sama. Namun, jika ini negatif, misalnya negatif 3x kurang dari 6. Nah, ini kan perkalian pembagian perkalian negatif. Ketika dipindah ruaskan, ini tandanya ikut berubah. Jadinya lebih dari. Jadi ini x 6 per negatif 3. Jadi x lebih dari negatif 2. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini dalam perkalian atau pembagian negatif, maka tandanya di sini itu tanda pertidaksamaannya ikut berubah, kebalikannya gitu ya. Tuh. Nah, kalau penjumlahan pengurangan bagaimana, Bu? Tetap sama, nggak ada, tidak berubah tandanya, hanya untuk perkalian atau pembagian negatif gitu. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu ada dua cara, sama seperti yang persamaan, jadi menggunakan definisi atau menggunakan cara kuadrat gitu bisa. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan cara definisi ya. Jadi mengingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak x akan bernilai x jika x lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif x jika x kurang dari 0 ya gitu. Nah, atau untuk setiap a x bilangan real itu akan berlaku sifat nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, maka akan berlaku x lebih dari sama dengan negatif a atau x kurang dari sama dengan a. Nah, untuk nilai mutlak x yang lebih dari a, maka akan berlaku x lebih dari sama dengan a atau x kurang dari sama dengan negatif a. Nah, untuk sama dengannya ini menyesuaikan dengan di soalnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak x ditambah 7 kurang dari 2. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan cara definisi yang seperti persamaan nilai mutlak kemarin, atau kalau bentuk seperti ini boleh menggunakan sifat ini. Jadi kita lihat di sini pertidaksamaannya apa tandanya? Kurang dari. Kurang dari berarti ini, maka akan berlaku yang ini. Berarti A-nya yang mana, Bu? A-nya berarti yang mana? Ini. Ini sebagai A. X-nya ini yang dimutlakan kan, berarti ini X-nya. Gitu. Jadi kalau kita masukkan, kita substitusikan ini negatif, berarti ini negatif 2 kurang dari, ini menyesuaikan dengan tanda di soalnya ya, karena ini tidak ada sama dengannya, berarti di sini tidak ada sama dengannya, kurang dari x-nya yang ini yang dimutlakan x tambah 7, kemudian kurang dari positif ya, yang belakang 2. Jadinya kita pindah ruaskan 7-nya, jadi ini tinggal x, kemudian ini negatif 2, kalau 7 kita pindah ruaskan, tambah jadinya kurang, negatif 7. Ini sama 2 dikurangi 7. Negatif 2, negatif 7. Jadinya berapa? Yaitu negatif 9.
Ini 2 dikurangi 7 jadinya negatif 5. Nah, sudah ketemu himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 9 kurang dari negatif 5. Nah, selesai ini. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3 dikurangi 2X lebih dari sama dengan 1. Nah, lebih dari berarti yang mana? Akan berlaku ini ya. Berarti X, berarti ini 3 min 2X lebih dari sama dengan A, berarti ini 1, atau X berarti 3 min 2X kurang dari negatif A, berarti negatif 1. Kita hitung, berarti ini 3-nya kita pindah ruas jadi negatif 2X lebih dari 1, pindah ruas 3-nya negatif 3. Jadinya negatif 2X lebih dari 1 dikurangi 3 negatif 2. Nah, di sini hati-hati, ini kan perkalian negatif kan, kalau kita pindah ruas kan jadi pembagian. Berarti karena ini perkalian negatif dipindah ruas, ini tandanya akan ikut berubah, jadinya kurang dari gini. Berarti X negatif 2 kita pindah ruaskan jadinya negatif 2. X kurang dari sama dengan negatif 2 per negatif 2, 1. Tuh. Yang ini berarti negatif 2X, 3-nya kita pindah ruaskan, karena ini penjumlahan positif ya, jadinya negatif 1, negatif 3. Jadi negatif 2X kurang dari sama dengan negatif 4. Karena ini perkalian negatif dipindah ruas, berarti ini jadinya kebalikannya tandanya. Jadi X negatif 4 per negatif 2. X lebih dari sama dengan negatif 4 per negatif 2, positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, selesai.